Curhat apa? Ceritanya ini juga tentang keadaan di sekolah sih. Ya. Jadi saya kan masih baru nih. Berapa tahun sih di sekolah? Masih 2 tahunan. Oh, 2 tahun ya. Ya, lumayan baru. Kenapa? Jadi gini, saya tuh banyak sekali problematika di kelas. Salah satunya itu tidak bisa memposisikan. Nah, waktu saya menerangkan itu, anak-anak itu kebanyakan. Oh, jadi masalah Bu Lili itu belum bisa mengkondisikan kelas dengan baik, anak-anak cenderung rame. Terus selain itu apa masalahnya? Nah, saya itu kepingin saat saya menjelaskan, anak-anak itu bisa tenang, bisa mendapatkan fokus. Iya. Oke, terus nah kondisi kelasnya, maksudnya anaknya tuh rame di mana itu? Jadi satu, ada yang rame sendiri, ada yang kadang-kadang itu ngajak temennya untuk jalan-jalan keliling kelas, ada yang hiperaktif dalam Juga ngobrol sama temennya, kayak gitu ya. Terus selama ini langkah yang sudah Bu Lili lakukan di kelas tuh apa? Pendekatannya sih masih menggunakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Iya. Terus kesepakatan apa yang sudah dijalankan salah satunya? Salah satunya kesepakatannya nanti kalau anak-anak terlalu ramai, nanti ada poinnya. Biasanya ada grupnya, semua grup di kelas, terus dikasih nilai. Nanti anak yang bisa mengkondisikan kelompoknya bisa bisa mendapat nilai. Oh, berarti teman-temannya sendiri yang bisa mengkondisikan anak-anak sendiri ya. Terus selama ini reaksinya gimana nih teman-teman yang ramai itu? Ya, mungkin mood boosternya mereka dari pagi, setiap anak kan juga memiliki keterbatasan yang berbeda, mood booster yang berbeda. Kadang ada yang datang ceria, kadang ada yang murung, kadang ada yang ya seperti itulah, namanya juga karakter anak ya. Terus kalau masalah metode pembelajaran yang sering digunakan di kelas apa kira-kira sama Bu Lili? Metode yang sering digunakan di kelas, kalau di kelas 4 itu biasanya sering menggunakan metode apa, ceramah atau diskusi ya? Kalau yang rame tadi di kelas mana itu? Di kelas 3. Di kelas 3 ya, guru mapel ya berarti ya. Oke, kalau yang di metode diskusi di kelas 4 tadi responnya anak-anak gimana? Responnya anak-anak ada yang bisa menyelesaikan permasalahannya, tapi ada yang masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah. Kalau cenderungnya antusiasnya gimana nih? Presentasinya lebih banyak yang mana? Antusiasnya kalau di kelas 4 kadang dalam bab tertentu mereka ada yang terlalu semangat, ada yang bisa tercapai secara klasikal bisa. Cuma kadang di materi tertentu atau pelajaran bab tertentu yang mereka kesulitan, itu tapi cuma beberapa anak ya. Iya. Berarti kalau dibandingkan sama yang di kelas 3 itu apa yang Bu Lili terapkan di kelas 4 tapi tidak diterapkan di kelas 3? Seperti ya? Mungkin tadi metodenya metode diskusi ya. Itu belum pernah diterapkan di kelas 3? Belum. Oke. Kenapa tidak diterapkan? Tidak dicoba untuk diterapkan di kelas 3? Karena ya itu tadi, pengelolaan kelasnya itu, kalau mereka dikasih metode diskusi. Gini, kita cari lagi ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, untuk openingnya Bu Lili ini apa sih yang sering digunakan? Maksudnya SBD-nya? Ya, SBD-nya. SBD-nya biasanya ya tepuk-tepuk, menanyakan Berarti tipenya kelas itu berbeda ya? Tipenya yang kelas 3 itu jauh lebih aktif ya. Biasanya kalau anak yang aktif itu menurut Bu Lili itu enaknya diajak gimana sih yang anak-anak aktif itu? Bisa makan nggak sih sama anak-anak yang kelihatannya pendiam gitu? Enaknya kalau menurut saya sih ya bisa makan, dibedakan. Ya, dibedakannya gimana? Yang anak-anak yang aktif lebih banyak diajak untuk, mungkin anak yang aktif itu perlu mengolah skillnya, jadi mereka diarahkan ke lebih berkarya gitu ya, lebih memfungsikan semua anggota fisiknya ya. Oke. Terus pernah nggak belajar dari teman yang lain?
atau seniornya, atau mungkin teman-teman yang Bu Lili itu anggap itu kok kelasnya bisa bagus ya, padahal anaknya aktif-aktif nih, kayak gitu. Sementara ini masih beberapa guru sih yang masih ditanya. Oke, siapa itu? Guru siapa namanya? Bu siapa itu? Bu Resti, Bu Rizka. Mungkin dari Bu Resti ya. Kalau dari Bu Resti itu apa yang mungkin kelebihan yang diberikan dalam proses pembelajarannya di kelasnya Bu Resti itu? Anak-anak itu bisa enjoy ya kalau sama Bu Resti itu. Entah belum nemu sih kesepakatan apa yang diberikan sama Bu Resti, atau mungkin Bu Resti sendiri sudah membawa power tersendiri buat anak-anak gitu. Oh, berarti apa? Interpersonal. Ya, mungkin seperti itu. Apa yang bisa dipelajari dari kepribadian yang ditunjukkan Bu Resti? Mungkin dia menggunakan intonasi suara yang menyenangkan, atau yang tegas tapi tidak marah-marah, atau apa yang ditunjukkan? Kalau yang saya amati dari Bu Resti itu kadang dia itu ngajak kelas anak-anak itu untuk bermain, kadang juga fun, kadang juga ketawa, gitu. Jadi kadang itu gimana ya, bisa enjoy aja kalau di kelas Bu Resti, tidak membosankan ya. Oke, kalau dari percakapan tadi, apa sih rencana Bu Lili supaya nanti kelas 3 ini bisa seperti kelas yang lain, kelas 4 yang Bu Lili pegang, atau mungkin kelasnya Bu Resti? Apa rencana jangka pendeknya yang akan Bu Lili lakukan? Lebih kayaknya perlu belajar lagi ya, baik belajar secara literasi maupun belajar secara interview sama gurunya. Oh, berarti langsung diskusi dengan senior dulu, terus kemudian baca buku ya. Terus apa nih komitmennya? Kan kadang kita itu sering kelupaan karena aktivitas lain, terus akhirnya mau direncanakan terus lupa lagi, mau diskusi malah gosip. Nah kayak gitu, apa komitmennya supaya nanti bisa segera terlaksana? Komitmennya ya apa ya Bu, saya belum tahu. Mungkin apa ya, mungkin dalam berapa waktu, 1 bulan atau 2 bulan nanti Bu Lili harus bisa menguasai apa gitu. Oh, target satu dulu untuk mengentaskan pengelolaan kelasnya yang untuk anak-anak yang spesial itu dulu. Yang kedua, mencoba menerapkan metode diskusi di kelas. Oke, itu ya komitmennya ya. Nah, nanti kalau sudah bisa ya insya Allah lah dilanjutkan ke yang lebih kreatif lagi, seperti inovasi pembelajaran. Good, nanti tak tunggu ya hasilnya selanjutnya bagaimana. Terima kasih Bu Resti, alhamdulillah. Bu Reri. Oh iya. Iya, sama-sama. Sehat terus ya. Amin. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, salam.